Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izinkan kami mempresentasikan tugas dari buatan. Di sini kami dari kelompok 7 kelas mendapatkan tema supervised learning. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan dari kelompok 7 ada 4 anggota. Yang pertama dua Jundi sendiri, kemudian Sawab, tapi Sawab berhalangan untuk Zoom kali ini. Kemudian ada Mon. Next. Masuk ke penjelasan konsep supervised learning. Supervised learning itu jenis machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang memiliki dapat masukan input sudah diketahui hasil keluaran output. Tujuan model adalah mempelajari hubungan antara input dan output tersebut agar bisa memprediksi hasil output baru untuk data yang belum dilihat. Nah, ada analogi sederhananya. Bayangkan kamu ingin mengajarkan komputer mengenai buah beras. Kamu beras input dan memberi tabel karacadak atau jamin. Dari contoh-contoh itu komputer akan belajar membedakan. Next. Di sini ada teori dasar. Dalam supervised learning kita memiliki dua komponen utama. Yang pertama training X dan ibaratkan X double input, contoh tinggi berat, dan kemudian Y atau output yang contoh jenis berat. Kemudian FX fungsi, kemudian error atau noise, kemudian model atau algoritma jalan agar ketika model bisa memprediksi dengan berat umum seperti yang ada di PPT. Kemudian next. Oke, selanjutnya di sini ada jenis supervised learning. Yang pertama, jenis klasifikasi yang digunakan untuk memperbaiki kategori atau label diskrit. Tujuannya untuk mengelompokkan data ke dalam kategori. Contoh output, diskrit atau spam dan tidak spam. Untuk contoh kasusnya, deteksi email spam, prediksi penyakit. Yang kedua, jenis regresi yang digunakan untuk memperbaiki nilai kontinu atau angka. Tujuannya untuk memprediksi nilai numerik atau kontinu. Contoh outputnya adalah angka atau harga rumah. Contoh kasusnya prediksi harga rumah, penjualan, dan suhu. Selanjutnya di sini ada contoh algoritma supervised learning. Jenis algoritmanya regresi, algoritma populer, linear regression, decision tree, regression, random forest regression. Jenis algoritma klasifikasi, algoritma populernya adalah logistic regression, KNN, naive Bayes, SVM, decision tree, random forest. Selanjutnya di sini ada contoh supervised learning. Prediksi harga rumah, regresi, inputnya untuk luas rumah, lokasi, jumlah kamar, outputnya adalah harga. Selanjutnya deteksi email spam, masuk ke jenis klasifikasi, inputnya isi email, outputnya spam atau tidak spam. Selanjutnya prediksi penyakit dari gejala, jenisnya klasifikasi. Untuk inputnya sendiri, suhu tubuh, tekanan darah, gejala.
Outputnya sehat atau sakit. Selanjutnya prediksi nilai ujian siswa. Jenisnya regresi. Inputnya jam belajar kehadiran. Outputnya nilai ujian. Terjemahan. Oke, selanjutnya ada supervised learning process. So di sini ada 5 steps. So yang pertama ada collect label data. Contoh ada patients data label, ada yang healthy or sick. Yang kedua ada split the data into 2 parts. So here you will split the data into 2, which is one is training data to train the model and testing data to test the model performance. Yang ketiga ada train the model using the training data. So here the model learns to find patterns in the relationship between features and labels. Then yang keempat ada test the model with the testing data. So here we see how well the model can predict new labels. Then yang terakhir ada evaluate the prediction results. So di sini use the methods such as accuracy, precision, recall, or RSMSE depending on the case type. Next. So ini ada implementasi supervised learning. So one, we load the data. So we can see ada depth load data, self image, then labels, and then the function for subfolders. So ini contoh saja. So after that, then we save the data dan bagian main. Okay, next. So kalau ini ada output implementasi. So contoh yang di sini ada rice detection. So to detect, the model is learning how to detect types of rice. So gambar graph yang pertama itu ada 2. We have training accuracy, itu yang biru, and then validation accuracy. That's the orange one. So the validation accuracy is showing that our model has performed very well. And then yang di bawah, loss comparison, the training loss is low, and then the validation loss too is low, showing that our model is performing very well. So in the last graph, the bar graph also showing how the model is able to detect the types of words. Okay, next. So kesimpulannya, by applying CNN-based supervised learning, the system is able to automatically recognize and classify wide-range images with good accuracy, demonstrating that CNN is an effective method for pattern recognition in label image data. Okay. Next. Ya mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari kami. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Oke, Arisma.